Oke, iPhone 17 baru aja keluar dan gue cukup excited karena ini gue udah rencanain untuk upgrade ya dari iPhone gue yang dulu ini, iPhone 12 mini. Kayaknya udah kelamaan banget, udah saatnya upgrade dan gue rasa sih ini saat yang sangat tepat. Ini HP-nya lagi gue cas sama Apple Watch gue juga gue lupa cas, jadinya gue cas sekarang dulu di sini. Kalau kalian tertarik sama wireless chargernya, linknya gue udah kasih di bawah. Oke, coba kita mulai dari iPhone 17 dulu. Menurut gue iPhone yang cukup banyak improvementnya ya, dan gue rasa sih bakal laku banget tahun ini. Dari desainnya sebenarnya mirip banget sama iPhone 16 ya, tapi sekarang dia sedikit lebih besar aja dari dimensinya dan juga layarnya. Sekarang layarnya di 6,3 inch dibanding 6,1 inch di iPhone 16 yang dulu ya. Dan sekarang juga udah nggak ada tipe yang plus lagi. Jadi iPhone 17 Plus itu udah nggak ada. Resolusinya juga naik sedikit aja, jadi ya bakal lebih tajam lah kalau kita bisa kelihatan ya. Tapi perubahan terbesar adalah sekarang iPhone base model itu udah support ProMotion dan juga always on display. Akhirnya iPhone base model itu udah support 120 Hz ya, walaupun udah agak telat ya. Tapi ya at least akhirnya mereka pasang 120 Hz juga. Ini berkat chipnya yang terbaru A19 ya, yang katanya ya ini mungkin sekitar 20% lebih cepat dibanding chip sebelumnya yang di iPhone 16. Tapi ya menurut gua highlight terbesar untuk iPhone 17 base model ini akhirnya dia bisa support ProMotion ya. Jadi kalau kalian udah pengen ProMotion dari dulu tapi males beli yang Pro, sekarang bisa beli yang base model aja. Beberapa hal kecil lain yang berubah itu adalah sekarang mereka pakai Ceramic Shield 2 namanya, yang lebih scratch resistant, baterainya bisa up to 30 jam, dan selfie kamera yang berubah total sekarang. Bahkan mereka punya sensor baru yang bentuknya kotak sekarang rasionya, jadi kita bisa reframe foto-fotonya itu sesuai senarionya gimana. Misalkan group foto, itu fotonya bisa berubah jadi landscape tanpa kita harus ubah kameranya jadi landscape ya. Bisa center stage juga pas foto atau juga video call, dan bisa juga dual capture untuk rekaman langsung belakang dan juga depan. Tapi ya kurang lebih sih sisanya bakal sama-sama aja ya. Kamera belakangnya juga kurang lebih sama harusnya. 48 megapiksel dual fusion camera dan range zoom-nya itu dari 0,5x, 1x sampai 2x. Dan untuk versi iPhone yang sekarang itu mulainya di 256 GB dan harganya itu dari 799. Nah, lanjut ke iPhone Air. Jadi namanya cuman Air doang ya, bukan iPhone 17 Air. Jadi ya mungkin kalau iPhone ini laku terus mereka bikin yang keduanya, bisa jadi iPhone Air 2 gitu. Ini jadi kayak line up tersendiri gitu loh, bukan kelanjutan siapa-siapa. Ini produk baru. Mereka sebutnya sih ini sebagai kayak iPhone tipis dengan kekuatan Pro ya. Jadi coba kita lihat aja gimana. Pertama-tama ini ketipisannya itu cuma di 5,6 mm aja, tapi layarnya itu 6,5 inch. Jadi ini lebih tipis dibanding iPhone 17 biasa, tapi lebih besar juga. Jadi ya ini bakal menarik banget sih untuk lihat di depan mata ya. Bahannya ini terbuat dari titanium, jadi mirip sama iPhone 16 versi Pro yang dulu. Dan mereka klaimnya sih ini more durable than any iPhone. Tapi nggak disebut iPhone-nya apa gitu. Nggak sabar lihat video Jerry Rig Everything. Pengen lihat aja struktur iPhone-nya itu sebenarnya seperti apa. Oke, untuk secara overall sih sebenarnya ini masih sama aja ya. Ini punya always on display, ProMotion, dynamic island, action button. Hal-hal yang biasanya kita lihat di iPhone versi Pro, di sini juga ada. Yang paling beda itu adalah ini cuma punya satu kamera doang. Dan jujur gue agak kecewa sih, karena ini kameranya ya, kalau kita lihat dari speknya, kayaknya ini sama persis sama iPhone 16e, yang gue juga udah pernah cobain kameranya itu seperti apa. Bukan kamera yang jelek ya, sebenarnya bagus-bagus aja gitu, tapi agak sedikit kecewa aja lihat mereka recycle kamera yang sama di HP yang model terbarunya mereka. Jadi kameranya itu 48 megapiksel fusion camera, dan ini cuma bisa 1x dan 2x doang, sama persis kayak iPhone 16e. Untuk kamera selfie-nya ini sama dengan iPhone 17 yang biasa ya, dan sebenarnya untuk line up semua iPhone yang keluar di tahun ini, itu selfie-nya sama persis, 1 inch sensor dan bisa ganti-ganti rasionya. Untuk baterainya ini up to 27 jam, tapi ada kayak aksesoris baterai MagSafe gitu yang bisa extend sampai 40 jam ya. Tapi ya kalau kita udah beli yang versi Air, kayaknya kita nggak mau nggak sih tambah-tambah apapun di belakang kayak bikin HP-nya jadi tebel gitu. Satu hal mungkin yang kita harus perhatiin itu adalah gimana HP ini bisa atur kepanasan di dalam chipnya ya, karena ini pakai chip A19 Pro, dan pas mereka presentasi iPhone 17 Pro, mereka kayak bener-bener ngomongin banget soal vapor chamber
desain terbaru mereka. Kayak seakan-akan chipnya itu bisa panas banget, jadi mereka harus redesign ulang dan pastiin bikin yang versi Pro ini bisa nggak panas sama sekali. Sedangkan yang versi R ini mereka juga pakai chip yang sama kayak yang versi Pro, tapi nggak ada vapor chambernya itu loh. Jadi ya nggak tahu kalau kita pakai kelamaan apakah bakal panas banget. Gua rasa sih bakal panas sih. Memang harus dicoba untuk dipakai harian sih ya, untuk kita bisa tahu apakah dia overheat, apakah baterainya cepat habis, apakah setipis itu enak gitu untuk dimasukin kantong atau gimana lah. Jadi ya kurang lebih itulah iPhone 17R ya. Saking dia tipisnya juga, jadi ini cuman support eSIM only, nggak ada lagi physical SIM card lagi. Menurut gua sih ya nggak masalah sih itu. Tapi kalau boleh jujur, ini bukan launch favorit gua. Gua rasa agak sedikit mahal juga sih di 999 ya. Jadi sebenarnya ini harganya sama kayak iPhone 16 Pro yang base model tahun lalu. Dan ya itu sangat-sangat mahal sih. Oke, sekarang lanjut ke iPhone 17 Pro. Ini model yang mungkin aja gua bakal beli ya, yang base model aja, nggak usah yang Pro Max. Dan wow, yang warna oranye itu menurut gua ganteng banget. Dan dengan ini kita juga dapet desain yang lumayan baru ya. Bisa dibilang baru banget sih, karena biasanya iPhone sama sekali nggak pernah berubah desainnya. Itu kemarin ini ada YouTuber tolol banget bilang kalau iPhone yang model Pro itu nggak bakal berubah desainnya. Nggak usah nonton, unsubscribe aja. Tapi ya, sekarang kita punya desain yang bisa dibilang cukup baru ya, lumayan exciting juga menurut gua, lumayan fresh juga. Gua secara pribadi cukup suka sama desainnya, agak sedikit kayak futuristic gitu aja. Dan menurut gua yang bikin keren itu adalah sekarang mereka unibody construction, jadi sama sekali nggak ada part-part lain gitu. Itu satu balok besi aluminium aja. Tapi dari research sedikit yang gua cek itu adalah unibody kadang agak sedikit repot aja kalau kita mau servis ya. Karena misalkan kalau kalian ada yang rusak sedikit, kayak ada bagian mana yang rusak gitu, ya berarti harus diganti semuanya gitu. Jadi ya bakal lebih mahal aja overall kalau kita pengen servis. Tapi sebenarnya selain desainnya ya, secara internal sih menurut gua masih nggak terlalu beda jauh sama iPhone 16 Pro. Kita masih punya display yang sama. Yang beda itu mereka sekarang udah support sampai 3000 nits brightness. Dan sebenarnya 3000 nits brightness ini support ke semua model ya, yang versi R dan yang versi base 17 juga udah bisa. Untuk dimensinya ini beda sedikit sama iPhone yang dulu, jadi harusnya casing nggak bakal bisa muat ya, dan memang nggak bisa muat karena belakangnya juga udah beda jauh. Untuk kameranya juga secara overall ya, itu masih lumayan sama aja, kecuali di bagian telefotonya, sekarang udah ganti dari 12 megapiksel sampai 48 megapiksel, jadi tiga kameranya itu semuanya di 48 fusion camera, dan sekarang juga udah support sampai 8x optical zoom, yang dulunya itu cuma di 5x doang. Ya menurut gua sih itu mantep banget dan nggak sabar juga untuk cobain. Untuk di bagian video ada dua hal yang baru, sekarang udah support ProRes RAW yang menarik banget, gua nggak sabar juga pengen cobain itu. Dan yang terakhir ini support Genlock. Dan Genlock ini tuh kita butuh barang third party ya, kayak ada barang dari Blackmagic itu yang kita harus pakai juga. Jadi ya kalau nggak ada barang itu, kita juga nggak bisa pakai fitur ini. Tapi ya sisanya dari segi kamera ini masih lumayan sama ya. Jadi kalau kalian pakai 16 Pro sekarang dan pengen ganti ke 17 Pro karena mungkin berharap kameranya lebih gila lagi, ya mungkin nggak usah ganti dulu aja sih. Karena bedanya sekarang cuma di bagian telefotonya doang, dan sekarang rekamannya itu bisa ProRes RAW. Kalau kalian butuh dua itu banget, ya boleh-boleh aja kalau gitu. Hal kecil yang lain kayak baterainya sekarang up to 30 jam juga, dari yang 16 Pro itu di 29 jam, jadi ya naik sejam aja. Gue rasa sih bakal mirip-mirip aja experience-nya. Semua model udah support Bluetooth 6 juga, dan khusus yang untuk tipe Pro Max itu storage-nya bisa up to 2 TB. Jadi ya kalau kalian butuh sebanyak itu, bolehlah ambil yang Pro Max. Untuk harganya itu mulai dari 1099 ya untuk base model yang di 256 GB. Gua rasa gua bakal ambil yang versi itu aja. Nggak sabar juga, ditunggu aja videonya ya, subscribe biar nggak ketinggalan. Menurut gua sih deep down yang paling value for money banget itu adalah base iPhone 17 ya, karena sekarang udah support 120 Hz. Gua rasa orang-orang bakal seneng sama fitur itu. Satu hal aja yang bikin gua agak sedikit nggak terlalu pengen yang versi 17 biasa, dia masih nggak support Pro RAW. Jadi cuman versi Pro doang yang bisa foto RAW ya. Gua cek dari speknya, ya ini Pro RAW nggak bisa di iPhone 17. Jadi
ya agak sedikit mengecewakan sih. Tapi itulah summary dari Apple event kali ini untuk versi iPhone-nya doang. Gimana menurut kalian? Versi mana yang kalian paling suka ya? Dan juga versi mana yang paling kalian nggak suka dari line-up yang baru? iPhone Air walaupun itu menarik ya, gue pengen coba pegang dan rasain gimana sih itu. Tapi ya harganya mahal banget sih. Jadi agak susah gitu, agak susah untuk justify beli iPhone versi itu. Tapi itu aja dari gue, coba tulis pendapat kalian di komen di bawah. Dan kalian juga bisa join jadi channel member, dapetin badge yang menarik, nama kalian bakal ada di akhir video, dan prioritas komen terutama di live streaming yang gue sering adain. Jangan lupa juga kalau kalian belum punya deskmat untuk di meja, boleh banget cek Deskmat Setup Tour, itu salah satu cara untuk support gue sebagai kreator. Oke, kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.